Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan komputasi geofisika dengan materi metode inversi data seismik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai inversi seismik itu seperti apa. Kemudian ada metode inversi rekursif dari metode inversi seismik. Nanti kita lihat seperti apa. Baik, ini yang sebelumnya. Jadi teman-teman masih ingat perkuliahan kita sebelumnya membahas mengenai forward modeling data seismik ya. Kita membuat layer lapisan dari lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 seperti ini desainnya. Nah, dari 3 lapisan ini kemudian kita buat yang dinamakan sebagai impedasi akustik atau acoustic impedance ya dalam bahasa Inggris. Profilnya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa terjemahkan densitas dan kecepatan dalam bentuk nilai AI dengan profil nilai AI-nya seperti ini ya. Kemudian dari nilai AI kita bisa turunkan dengan persamaan koefisien refleksi atau KR ya, atau koefisien reflectivity coefficient ya, RC. Kita bisa membentuk suatu spike model atau diagram seperti ini yang nilainya disesuaikan dengan nilai AI yang ada di lapisan tersebut ya. Jadi kalau ini nilainya negatif, nanti ada juga yang positif ya, karena dari lapisan AI yang tinggi atau yang keras batuannya akan ketemu dengan lapisan yang lebih rendah, maka nilainya akan negatif KR-nya. Itu sesuai dengan persamaan dan nilai-nilai dari VP dan density yang ada di dalam properti batuan yang kita dapatkan. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang dari lapisan keras, dari lapisan lunak ke lapisan yang keras, dia akan menunjukkan nilai koefisien refleksi yang positif ya nilainya. Itu sesuai dengan persamaan koefisien refleksi yang kita bahas sebelumnya ya. Kemudian kita konvolusikan, di sini ada simbol perkalian sebenarnya, tapi kita dalam matriks disebutnya sebagai konvolusi. Maka hasilnya adalah trace seismik yang terekam dalam satu titik ya. Jadi dalam satu titik di tempat yang mungkin kita anggap dia sama ya. Misalkan di titik ini gitu ya. Nah, maka trace yang terekam adalah ini. Nah, kalau kita berbanyak titik rekamannya, ya maka trace seismik yang terekam itu akan menjadi multi trace ya. Jadi geofon di permukaan itu kan banyak geofon, jadi sehingga kita bisa gambarkan di bawah permukaan itu seismiknya adalah multi trace seperti ini. Jadi banyak ya. Jadi ini yang model satu dimensinya, atau biasanya kita bikin dari satu sumur ya. Kemudian kalau seismik yang terekam di alat rekam geofon atau hydrophone ataupun alat rekam seismik lainnya akan berbentuk multi trace seperti ini. Nah, ini adalah bidang batas perlapisan yang negatif dan positif ya. Kemudian inversi seismik. Nah, inversi seismik itu apa? Jadi dari multi trace seismik yang terekam, jadi teman-teman pasti ingat juga ya di perkuliahan pengantar geofisika, pengantar seismik ya, itu ditampilkan juga data seismik yang pernah saya tunjukkan. Nah, tujuan dari inversi seismik adalah mengembalikan bentuk nilai amplitude ya pada data seismik ini. Ini kan negatif amplitude, yang ini positif ya, atau trough dan peak ya, menjadi bentuk bidang batas perlapisan yang kita inginkan. Jadi kita ingin dapat perlapisan batuannya, karena teman-teman geologi ya yang mengkaji bawah permukaan itu pengennya dia mendapatkan properti atau jenis lapisan batuannya itu apa. Ya, kalau dalam bentuk gelombang informasinya itu kurang memberikan informasi yang pasti dalam hal bawah permukaan. Nah, untuk itu kita akan menerjemahkan amplitudo menjadi jenis batuan dengan menggunakan metode inversi seismik ya. Jadi trace seismik ini kita kembalikan ke dalam bentuk jenis batuannya itu apa. Jadi modelnya akan model buminya itu seperti apa ya. Caranya gimana? Kita memanfaatkan yang disebutnya sebagai inverse ya. Jadi metode inversi seismik itu kata inverse. Kalau kan teman-teman ingat matematika, maka inverse itu adalah mengembalikan ya. Nah, kalau disimbolkan bisa jadi bagi ya. Kalau tadi konvolusi itu kali, nah itu bisa kita bagikan dengan, atau kita deconvolve ya. Kita inversekan dengan waveletnya ya. Nah, kenapa inverse? Karena dia matriks ya. Nanti bentuknya matriks. Jadi trace ini banyak nilainya, sehingga kita bisa inversekan dengan matriks waveletnya ya. Nanti waveletnya kita buat sendiri sehingga kita dapatkan koefisien refleksi. Jadi traceback dari yang awalnya bentuk lapisan batuan dari
nilai AI ke KR kemudian dapat trace, kita trace back atau kita inverse menjadi bentuk Gaussian refleksi nantinya ya. Jadi dapat Gaussian refleksi seperti ini, baru kita bisa terjemahkan ke nilai AI ya. Nah, nilai AI ini baru kita bisa dapatkan profil bawah permukaan dari seismik itu ya. Jadi bentuknya amplitudo menjadi bentuk nilai AI yang representatif dari jenis batuannya ya. Jadi AI rendah, AI tinggi. Nanti AI tinggi, AI rendah itu berdasarkan densitas dan kecepatan rambat batuan gelombang di batuan yang kita lihat gitu ya. Jadi sesuai dengan konsep dari metode inversi seismik ya. Mendapatkan nilai impedansi akustik yang mana hubungannya dengan properti suatu batuan atau kualitas dari suatu batuan. Dia keras atau dia lunak ya, sesuai dengan konsep AI ya. Oke, kita dapatkan nilai AI itu atau acoustic impedance atau impedansi akustik ya. Nah, itu kemudian ini adalah ilustrasinya. Nanti model impedansi ini akan bloki model seperti ini ya. Bloki model seperti ini tinggi, kemudian ke rendah, kemudian ke tinggi lagi. Nah, bloki model ini akan kita terjemahkan ke dalam model lapisan batuan ya. Nanti metodenya bisa kita gunakan data sumur untuk menghubungkan nilai impedansi akustik ini dengan jenis lapisan batuannya. Itu nanti di well logging kita akan belajar nanti ya. Tapi di sini kita akan sampaikan hasil akhirnya adalah impedansi akustik ya, karena hasil inversi seismik itu adalah nilai AI ya, atau impedansi akustik atau acoustic impedance yang akan kita tampilkan secara visual nilai AI-nya berapa dalam data seismik yang kita mau lihat ya nilainya. Nah, di sini akan saya perkenalkan sedikit metode namanya inversi rekursif. Jadi metode ini sebenarnya sudah pertama kali ada untuk menerjemahkan seismik dalam bentuk amplitudo menjadi suatu nilai impedansi akustik dengan metode rekursif. Jadi metode rekursif itu dia tanpa menggunakan tanpa menggunakan wavelet ya. Jadi bentuk inversi yang paling sederhana dan tertua ya. Jadi yang pertama kali ditemukan itu adalah metode rekursif ya. Jadi diasumsikan bahwa impedansi akustik dapat dihitung menggunakan persamaan rekursif. Jadi persamaannya seperti ini ya, Z di lapisan setelahnya atau sekarang itu adalah lapisan mula-mula ya, dikalikan dengan 1 per RI ya. R adalah koefisien refleksi ya. Koefisien refleksi dibagi dengan 1 min koefisien refleksinya ya. Jadi ini adalah persamaan rekursif ya untuk inversi impedansi akustik ya. Jadi nanti kita akan dapatkan. Jadi kita seolah-olah kita dapatkan impedansi di nilai tertentu ya, dan nanti di nilai lapisan tertentu maka kita akan dapatkan inversi lapisan setelahnya atau sebelumnya, dan setelahnya ini seperti metode numerik ya yang pernah kita pelajari. Jadi ini dasarnya seperti itu ya. Nanti kita dapatkan tebakan awal, maka kita akan dapatkan nilai impedansi setelahnya dan sebelumnya gitu ya dari metode rekursif ini. Nah, tapi perlu diingat metode ini juga ada kelemahannya ya. Jadi persamaan rekursif ini secara langsung ya. Tapi permasalahannya adalah nilainya itu terbatas pada frekuensi ya. Algoritmanya memerlukan seismik fase 0. Jadi benar-benar harus fasenya 0 ya, bukan yang minimum. Kemudian efek penyetelan atau tuning efek itu tidak dihilangkan karena wavelet dalam seismik diabaikan. Jadi perlu diingat dalam metode rekursif ini tidak menggunakan wavelet ya. Nanti ada metode lain yang teman-teman akan gunakan juga dalam praktikum seismik ya, yang pernah kita pelajari juga, itu menggunakan wavelet. Nah, itu inversi band limited ya, sparse spike ya. Nah, itu semuanya atau model base semuanya akan menggunakan wavelet. Nah, tapi rekursif ini tidak menggunakan. Jadi kenapa kita menggunakan ini? Dia cepat, dia quick look aja ya. Kita bisa melakukan secara cepat metode ini, dan kita bisa lihat secara sepintas metode ini impedansi akustik dari lapisan batuan itu seperti apa. Jadi untuk mempelajari singkat saja dari suatu data seismik ya. Jadi tujuannya tuh seperti itu. Kenapa ada metode inversi rekursif? Oke. Itu saja untuk metode teorinya untuk komputasi geofisika pada pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan di praktikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.